أنبائه من عبرة للناس ما كانت حديثا يفترى. Selanjutnya ini ada lagi Ustaz, dilema antara keutamaan ibadah. Jadi banyak yang bertanya Ustaz, mana yang lebih utama antara 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari awal Zulhijjah? Mana pahala yang lebih besar Ustaz? Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya teman-teman sekalian. Karena bertepatan sekali hari ini kita 1 Zulhijjah. Kembali saya ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, mulai hari ini sampai 10 hari ke depan, 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini adalah hari-hari emas kita. Hari termahal bagi seorang muslim ini dia. Kalau ada hari-hari teman-teman sekalian yang bisa menyaingi keutamaan Ramadan, inilah dia. Ini hari yang mahal sekali. Semua ibadah yang kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, dan mulai hari ini tanggal 1-nya, alhamdulillah pertanyaan ini muncul di hari pertama, gitu kan. 10 hari ke depan ini, semua yang kita kerjakan mengalahkan pahala jihad. Semuanya. Apakah itu yang wajib, misalnya sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah, zikir, ya, berdoa, ziarah keluarga, ya, ziarah kubur, jumpa orang sakit, semuanya, majelis ilmu, semua ini teman-teman di 10 awal ini lebih baik daripada jihad. Hadits yang masyhur riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalus salih fa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yani ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Dari hadits ini, potongan hadits ini karena ada sepanjang tahun, sebagian ulama mengatakan termasuk Ramadan. Ya. Di mana semua jenis amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dalam sebuah riwayat yang lain, tidak ada amal yang lebih suci di sisi Allah, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, karena mereka tangkap ini, maka mereka menanyakan, ya Rasulullah, jihad bagaimana? Selama ini orang kalau kerjakan jihad pahalanya besar sekali. Maka kata Nabi SAW, jihad pun belum bisa menyamai pahala. Makna hadisnya, semua amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, kecuali satu keadaan. Orang yang keluar membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Misalnya dia punya uang 5 miliar, habis semua diinfakkan di medan perang, untuk kebutuhan jihad, dia pun ikut berperang, lalu semuanya habis. Hartanya habis, dia mati syahid. Baru bisa menyamai amalan sekecil apapun yang antum kerjakan di 10 awal ini. Dalam riwayat yang lain, tidak akan ada yang bisa menyamai amal di 10 awal Zulhijjah ini, kecuali seseorang masuk ke dalam tanah, maksudnya mati syahid. Dan ini amal yang luar biasa gitu. Belum lagi surah Al-Fajr, di mana Allah SWT berfirman, wal fajr, demi subuh hari raya Idul Adha. Walayalin ashar, dan 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Nah 10 malam itu sekarang. Karena Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Berarti 10 malam berturut-turut sebelumnya ini adalah mulai malam ini sampai nanti malam lebaran Idul Adha. Ini Allah bersumpah. Maksudnya demi subuh Idul Adha, jangan ketinggalan sholat idnya, jangan juga ketinggalan kurbannya, dan kejar 10 malam berturut-turut. Khilaf di antara ulama, mana lebih afdal? 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Ada yang mengatakan, dan ini jumlahnya banyak, lebih afdal 10 awal bulan Zulhijjah. Walaupun 10 akhir Ramadan adalah Lailatul Qadar. Secara mutlak tetap lebih baik. Mau siangnya mau malamnya, sama. Ada yang mengatakan tidak, 10 terakhir Ramadan lebih afdal. Tapi ini menyaingi ya. Ada juga yang menengah-nengah, di tengah-tengah. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal di siang harinya. Hari-harinya lebih afdal. Karena ada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Pertama nanti jemaah haji masuk di Mina. Ada hari Arafah tanggal 9. Bagi jemaah haji itu puncak haji. Dan bagi yang tidak haji dianjurkan puasa. Hari Arafah yang bisa membersihkan dosa. 2 tahun berturut-turut. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun akan datang. Ada hari, ada malam Tarwiyah, ada malam Musdalifah. Kemudian ada juga hari Nahar. Hari Raya Idul Adha. Nah ini semua menandakan dia banyak keutamaan yang tidak ada di 10 akhir Ramadan. Tetapi malam-malamnya menurut Ibnu Qayyim lebih afdal 10 terakhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi intinya malam-malam ini mahal sekali.
Kesimpulannya sebenarnya adalah malam-malam ini sangat baik. Dan sangat dianjurkan memperbanyak amal-amal saleh. Ini sekaligus saya kembangkan sedikit pertanyaan ini. Yang pertama itu ibadah yang paling puncak sini adalah haji. Ibadah haji. Dan Nabi SAW mengatakan waktu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah kami melihat jihad adalah amal yang paling afdal. Kata Nabi SAW, bolehkah kami berjihad? Kata Nabi SAW, tetapi afdal jihad adalah haji mabrur. Memang ini yang paling puncak gitu ya. Kemudian yang kedua, ini sudah pernah kita jelaskan tentang keutamaan haji dan umrah panjang lebar di saat membahas tidak boleh menunda ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian yang kedua adalah kita berpuasa. Kalau mampu puasa 9 hari, puasa. Mulai dari hari ini. Hari ini sampai nanti hari tanggal 9 Zulhijjah, 1 sampai 9. Disebutkan dalam hadis Hunaydah bin Khalid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, dia cerita dari istrinya bahwasanya dari beberapa istri-istri Nabi diceritakan kalau Nabi SAW itu berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah, berikut juga beliau berpuasa hari Ashura 3 hari setiap bulannya, dan hari Senin dan Kamis di awal bulan. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi memang ini sunnahnya puasa. Teman-teman kalau bisa puasa semaksimal mungkin. Tidak bisa 9 hari, 8 hari, 7 hari. Kalau betul-betul tidak bisa ada halangan, jangan kehilangan tanggal 9-nya. Itulah hari Arafah. Ya. Dan kata Nabi SAW di hadis Bukhari Muslim, Saum Yom Arafah yukafiru sanatal madhi wal baqiyah. 1 hari puasa hari Arafah itu membersihkan dosa-dosa itu 730 hari. 365 hari tahun lalu, 1 tahun, 365 hari ke depan. Kalau digabung ini 365 hari kali 2, 730 hari. Hanya 1 hari puasa. Jadi ingkari baik-baik tanggal Anda, perhatikan. Dan untuk mudah memahami, hari ini terjadi 1 hari sebelum Idul Adha. Sebelum Idul Adha. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kemudian amalan selanjutnya adalah kita sholat Id. Sholat Idul Adha. Dan perlu digarisbawahi Idul Adha dalam pendapat sebagian ulama lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri yang biasa kita lebih ramai sholat, itu tidak ada ibadah khusus setelahnya. Tapi Idul Adha ada ibadah khusus setelahnya. Karena Allah berfirman, فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ. Sholat Idul Adha itu hai Muhammad dan berkurban setelahnya. Ada ibadah kurban. Nah yang keempat berkurban sendiri. Semampu kita berkurban. Sama punya kemampuan berkurban. Khilaf di antara ulama tentang apakah hukumnya wajib atau sunnah. Kalau kami pribadi, saya pribadi cenderung dengan pendapat wajib bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu menjadi sunnah bagi dia. Ini yang kita kalau simpulkan dari sekian banyak khilaf di antara ulama. Kemudian yang kelima, itu memperbanyak zikir. Mulai hari ini sampai nanti hari tasyrik terakhir, 13 hari. 1 sampai tanggal 13. Kalau mulai hari ini kita berzikir, bertakbir, dan siapapun yang membaca ini, maka diberikan jaminan surga. Nabi SAW bersabda tentang 10 hari awal Zulhijjah ini, tidak ada seorang pun yang bertakbir dan bertahlil, berzikir kepada Allah, illa busyir, kecuali pasti disampaikan padanya berita gembira. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bil jannah, wahai utusan Allah, apakah dengan surga? Kata Nabi SAW, na'am, iya dengan surga. Yang seperti biasa kita tahu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini terus. Ada 2 jenis zikir yang Anda harus tahu di sini, ada mutlak dan ada muqayyad. Mutlak itu maksudnya dibaca kapan saja. Lagi di jalan, lagi di pasar, lagi di motor, lagi di mobil, lagi di lift. Selama bukan tempat yang tidak boleh zikir kayak WC zikir selalu, perbanyak. Karena setiap kita ucapkan zikir ini di 10 awal Zulhijjah ini, maka dapat jaminan surga. Ini namanya mutlak, ya. Kemudian ada yang muqayyad, dia terikat dengan waktu, itu dibaca setiap habis sholat wajib. Nah kalau muqayyad ini dibagi 2 lagi. Bagi orang yang sedang haji, itu dimulai selepas sholat duhur di hari Arafah. Atau tepatnya di hari Nahar, di hari Idul Adha sebenarnya. Hari Idul Adha mereka mulai berzikir ini. Sampai hari terakhir tasyrik. Bagi orang yang tidak haji mulai dari hari Arafah.
Jadi kalau orang haji mulai 10 Zulhijjah, kalau orang yang tidak haji mulai hari Arafah. Kita mulai setiap habis sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya baca ini. Ya. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diulang-ulangi gitu ya, dibaca. Nah ini termasuk juga amalan yang dijaga. Selebihnya semua amal soleh, menjenguk orang sakit, membaca Al-Quran, bersedekah, semua ini bagian daripada ibadah yang sangat dianjurkan.